penyair itu. Sing dieling-eling niku top 10-nya kebun binatang. Biasa lek wong muring-muring wis mesti metu sing paling cilik dhisik. Jangkrik metu dhisik. Cuman nadae diatur, Pak. Duduk jangkrik biasa tuh jangkrik. Rata gede titik napa? Anu kerak. Basa Jermane pedes. Tapi anu nih diatur. Cuman nek ngomong pedes aku gawane ndelok wong aku ndelok kono lho. Paling serem niku segawon. Kula gak mentolo bahasa Jawa ini segawon. Niku. Dan orang itu kalau sudah marah, meskipun dia ahli matematika, lupa dengan hitungan. HP berapapun harganya dibanting, sepeda motor dijrongkokno, kaca disawat, gunting dower pecah, macem-macem. Kompor dibanting, apa sing ana di pinggire bojo dikaplok. Piro wis iku mane diduwekno? HP paling murah 2 juta, wis 2 juta. Kaca pecah pinten? Sepeda motor babras kabeh, totoke pecah pinten? Bojo mule nyusul nggawa grepe 300.000 iku lak gelem. Bela diri. Mangkane napa wong Islam kok gak iso bela diri, kurang nyunah. Napa? Kurang nyunah. Wis minimal oleh sapu-sapu coklat lah. Minimal. Pantes munggo posting tentang jihad, delok sabu apa coklat, oh lumayan. Jihad didelok wong, begitu salaman wong ingkri-ingkriken. Iki wong ngene iki budal jihad durung tutup Palestina nggih. Si tutup ning bandara wis kerokan. Tambah ngerepoti panitia teko Palestina wong model ngene iki. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Babu Salam, panitia kajian pengajian rutin, serta para hadirin, para rawuh, Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, dirahmati, dijaga dan semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utama marilah kita bersyukur dapat bermuajahah di majelis yang mulia ini dalam rangka silaturahim thalabul ilmi, juga sholat berjamaah. Mudah-mudahan Allah meridhai amalan kita, menambahkan atas kita ilmu, hikmah, hidayah, juga diberikan kepada kita barokah umur, barokah rizki, barokah kehidupan, dibahagiakan kita di dunia dan dibahagiakan kita di akhirat. Fid dunya bis sa'adah wa fil akhirati bil jannah.
Salawat salam tersampaikan pada panutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Semoga salawat yang selalu kita sampaikan menambah cinta kita kepada beliau. Kita punya semangat mengikuti ajarannya, melaksanakan sunnahnya. Itu yang membuat kita diakui sebagai umat beliau, bisa bangkit sebagai ashabul yamin, barisan kanan, disyafaati, diberikan minuman telaga khaut, dan yang paling kita harapkan ada nama kita di rombongan Rasulullah SAW. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah, kesempatan kali ini membahas bab di awal tulisan buku ngaji 1 zaman si akas-akase nulis biyen. Kita membahas tentang bagaimana Al-Quran mengajarkan kita supaya hidup di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Sebagai dasar hukum, panjenengan bisa lihat Al-Quran surat ketiga, surat Ali Imran, ayatnya mulai 15, 16, 17 yang menjadi langkah dan jalannya agar kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang berbahagia. Menurut para ulama terdapat di ayat 17-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Ada 5 hal menurut Al-Quran surat 3 ayat ke-17 agar mendapatkan fid dunya bisa'adah wa fil akhirati bil jannah. Yang pertama, as-sabirin, jadilah hamba-hamba Allah yang sabar. Sabar bermakna kuat, tahan banting, tahan uji, juga tidak mudah marah. Rasulullah bersabda, innallaha la yujarribu ahadukum bil bala. Telah pasti bahwa setiap hamba, setiap makhluk yang dilahirkan di muka bumi ini, dititipi roh, dia bernafas, sudah ada bagian balaknya, musibahnya, masalahnya masing-masing. Tidak mungkin tidak. Yang satu melihat yang lain enteng itu karena bukan dia yang melakukan, bukan dia fa'ilnya, bukan dia pelakunya. Sebab orang lain juga melihat urusane wong liya iku enteng, sing abot urusane dekne. Betul? Ngelompok tiang tiga. Ya apa dek, urip ruwet wis kaya aku iki. Apa ayo? Apa? Urip bendina diuber-uber wong ditagih utang. Kata yang sebelahnya, alah, wong masalah utangnya kok dipikir. Menurut pelakunya utang itu berat nih, nggak rega seturu. Tapi kata teman yang lain, teman jagongan itu ngomong, masalah utang kok dipikir itu masalah enteng itu, tinggal turu aja selali. Nemen gak iso turu, mergo diobrak-obrak, ya minggat. Kadang nggih wong utang akeh terus minggat. Niku meguru nang koruptor-koruptor niku. Utang baru wis akeh, usaha bangkrut, tinggal mulih nang negarane. Sing nanggung wong Al-Basit, wong Babu Salam, wong Al-Hidayah. Kata yang dia, masalah rawat abot wis aku iki. Lah apa? Bayangno ta, anak papat umur wis gak payu nyambut gawe, wis nyedeki umur 50, 46 awak dhewe iki. Bojo katut wong.
Sampeyan utang ana ewange mikir seenak lah bareng aku. Waduh. Menurut wong iku mang utang iku enteng sing abot ditinggal bojone. Jare kancane sing situ wong bojo dipikir nih pasar Tanjung Lombe yo anake wong lanang gembul kacang-kacang akeh. Masalah berat wis aku iki. Awak dhewe iki lara. Wis 2 tahun aku lara iki gak waras-waras. Bayangno. Utang ditinggal turu iso. Bojo ilang dolek maneh iso. Tapi nek awak lara iki digawa nang ndi? Wong digawa turu ya katut. Digawa ngleset nduk kamar wong sengkring-sengkring turu ya tangi ngrasakno lara. Ayo sapa sing berat paling berat ing donya iki aku iki. Maka semua mengatakan urusannya yang paling berat. Makane nek kula panjenengan sedaya pengen bahagia sanjange Gusti Allah sing sabar. Kabeh wong kok ana urusane dhewe. Mboten usah banyak mengeluh. Dunia ini ruwet karena banyak orang sambat. Pokoknya dihadapi pertolongan Allah itu dekat. Hadirin para rawuh yang berbahagia dirahmati oleh Allah. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang terdapat dalam kitab Adabul Mufrad. Ma'uzzila angka minad dunya. Rasulullah mengatakan tidak masalah seandainya dunia ini dipisahkan dari dirimu. Gampangannya dunia dan seisinya niki napa? Duit gak duwe, bojo ucul, anak melok bojone dhewe-dhewe, tangga gak arep, pensiun, kena fitnah. Kata Rasulullah dalam kitab Adabul Mufrad, tidak masalah asal kamu masih punya 4 hal. Kalau 4 hal ini ada pada dirimu, dunia akan kembali kepadamu, derek kepada orang yang punya 4 sifat. Apa itu? Husnu khaliqatin, orang yang berakhlak baik. Husnu mestinya husnun, tapi karena ini susunan idhofah, mudhaf ilaih, husnun niku ndak boleh di double dhamma. Lah ngono zaman mondok biyen ya. Kudu tidak boleh sempurna, makanya husnu khaliqatin. Nek idhofah mudhaf ilaih niku mesti kasra. Sampe niki lulusan pondok pura-pura garo sampe niki. Husnu khaliqatin mudhaf ilaih. Orang yang berakhlak baik. Orang yang berakhlak baik, akhlaknya terhadap apapun dan siapapun disenangi dimanapun berada. Orang ini kalau pinjam, waktunya selesai dikembalikan. Orang ini kalau hutang, begitu ada dia bayar. Kalau tidak ada datang semoyo menghadap. Kalau lewat di jalan dia permisi, menundukkan badan, menghormat kepada yang tua, menyayang kepada yang muda. Orang seperti ini Bapak Ibu didamparkan di mana saja. Kalau sudah melekat husnu khaliqatin, akhlak yang baik dalam dirinya, pasti ada yang nolong. Pun derek kula mawon. Itu pasti. Tapi nek wong murka mursal, sinten sing purun dicidheki wong murka, wong mursal. Malah didongakno elek mbek wong-wong, sepedaan lewat kampung gak ada permisi, gak ono sopan santun, nguak-nguak. Wah, semantar muga kejelungup ndek kono. Kejelungup temen nggih. Jarno babah, aja ditulungi. Jongor ta. Jongor niku bahasa Jerman. Artine napa? Kapok tak. Tapi nek wong sopan, orang sopan kepreset, wong-wong gopo marani. Keng nopo? Cak keng nopo? Nonton sepeda, wong-wong gopo marani. Napa gembuk ta? Mboten. Napa gantean bensin. Lah, bensin kula mawon. Waduh. Padahal pun mencelek kula tak mriku mawon. Mboten urusan iku mawon, mesti dicurno bensine dekne. Husnul khaliqatin, dimanapun dia disenangi orang.
Wa afafu tu'matin, dan orang ini menjaga diri, iffah, menjaga diri dari dosa, menjaga diri dari yang diharamkan oleh Allah. Maka kesabaran kalau sudah gandeng dengan ini Bapak, dekat solusi, dekat jalan keluar. Orang kalau sudah menjaga diri dari dosa, sudah pasti masalah yang hadir bukan musibah, artinya dalam arti musibah, peringatan atau siksa. Pasti itu ujian biasa. Ujian biasa endingnya itu pasti wabasyiris sabirin, pasti berita gembira. Sebab masalah itu sudah tidak ada wadahnya, Allah hanya ingin menguji. Akhirnya wabasyiris sabirin, beri berita gembira atas dia, orang yang sabar. Syaratnya wa afafu tu'matin, mboten nyimpen dosa. Tapi kalau sudah ada dosa, ya pancen dosa itu wajibnya dicuci. Dicucinya dengan apa? Dicucinya dengan trouble, dengan masalah, dengan peringatan. Supaya orang ini kemudian ingat, banyak beristighfar, mohon ampun, mohon ampun. Wa afafu tu'matin, kalau orang sudah menjaga diri dari dosa, apa yang dia khawatirkan? Wong orang itu kalau dia menjaga diri dari yang haram, kalau berdoa, tinggal berdoa, akan dikabulkan oleh Allah. Kalau orang tidak menjaga dirinya dari yang haram, mbok ndonga sampai napa? Sampai balenger ya mboten diterima. Tapi kalau orang sudah menjaga dirinya dari yang haram, menjaga dirinya dari dosa, dia mengangkat tangan, Allah akan memberi. Napa malih nek dipas-pasno dengan momen-momen penting. Misalnya setelah melakukan zuha 8 rakaat. Rasulullah kan sanjang ngoten, barang siapa yang berduha 2 rakaat masalahnya dipermudah di hari itu. 4 rakaat dia akan diberi rezeki yang tidak disangka, dicukupkan di hari itu. 8 rakaat kalau dia berdoa, Allah pasti akan mengabulkan. Syaratnya makanannya bukan makanan haram, pakaiannya bukan pakaian haram. Wa afafu tu'matin. Dan terkait dengan rezeki, asal orang ini menjaga diri dari yang diharamkan oleh Allah, pasti datang rezeki itu. Sebab yang menghalangi rezeki itu ya hanya dosa. Innar rajula la yukhramu rizqa bi khati'atin. Sesungguhnya didatangkan rezeki seseorang, tapi dihalangi dari pemiliknya itu disebabkan karena dosanya. Sesungguhnya seseorang itu diharamkan mendapatkan jatah rezekinya sendiri disebabkan karena khati'atin, dosa-dosanya. Maka kata Rasulullah, kalau ada orang yang menjaga diri wa afafu tu'matin, gampang guys, hanya persoalan waktu saja. Sabar ya, dilungkas rezeki teko. Sabar. Yang ketiga, wasitku hadifin. Sama ini juga susunan idhofah. Tidak boleh sitkun, sitku hadifin, karena ini nakiro berarti jujurnya dalam apa? Dalam semua hal. Ini perkataan jujur termasuk gaya hidupnya ya apa adanya. Inna sidqa yahdi ilal bir, fa innal birra yahdi ilal jannati. Sesungguhnya orang yang jujur itu telah memilih jalan untuknya, jalan kebaikan, dan orang yang diberikan oleh Allah jalan kebaikan, maka dia telah ditunjukkan atau diarahkan ke jalan surga. Kok sepi? Nah saat ini kan sing kuwatak wangel golek wong jujur. Kalau orang itu jujur, wis ta didamparkan di mana saja tanpa apapun yang menempel pada dia. Fitnah telah menempanya. Bojo wis gak arep pensiun, difitnah orang, didamparkan di segala tempat. Kalau dia orang jujur, pasti suatu saat dia akan digunakan lagi. Saya itu telah mendapati banyak sekali perusahaan-perusahaan besar, karena saya juga diundang di pabrik-pabrik. Kita berkenalan dengan banyak orang, dan saya sering menemukan orang yang pegang uang justru orang dengan strata pendidikan yang tidak terlalu tinggi.
Saya kira pemegang uang ini ahli akuntansi, enggak. Lulusan SD saya pernah. Sampeyan kenal wonge ngarep PPAY. Cakno ya, contohnya megang uang miliaran, bukan ahli akuntansi. Kenapa dia yang dipilih? Sebab 1 rupiah saja tidak pernah ada yang terambil kalau bukan haknya. Maka juragan lebih seneng orang jujur meskipun tidak berkaitan dengan ilmunya. Nah, ilmu itu gampang ditekan ahli nih, sing nyekeli. Lebih bahaya orang pinter yang tidak jujur, sebab dia bisa memanipulasi. Dia ahli membuat 1 kejadian dengan 3 laporan. Iso, ahli kok. 1 kejadian dengan 3 laporan. Ini laporan untuk kantor A, ini yang apa adanya, ini yang ditunjukkan ke karyawan. Ini sih iso ngene kok. Gampang itu. Tapi yang jujur 1 rupiah kalau bukan haknya dia kembalikan. Raddul khiyata wal mahita fa innal hulula arun wa narun ala ahlihi fi yaumil qiyamah. Takut dia mendapat siksanya kiamat. Sehingga kalau dia diberi amanah, diberi kepercayaan seperti itu, dia jujur. Nah, sakniki repot ngoten niku. Dan yang berikutnya wahidzu amanatin, dan orang itu menjaga amanah. Saya Pak Bu mencoba beberapa jenis kegiatan, dan yang paling banyak cacatnya terhadap sesama mukmin, sesama muslim itu kalau sudah berkaitan dengan amanah atau perjanjian. Dari yang coba kita lakukan, ya misalnya 200, itu yang paling mentok bisa jaga perjanjian, bisa jaga amanah, 10% wis bagus. 20 orang dari 200. Contoh ini. Selebihnya itu macam-macam lah. Cari alasan ini itu. Maka saya jumpai banyak teman-teman yang mengawali usaha jatuh. Bukan karena dia nggak pinter, tapi dia ditelekung temannya sendiri. Kalau panjenengan mengamati negeri-negeri makmur, kerajaan-kerajaan besar, itu kalahnya bukan tidak punya angkatan perang, tapi ada pengkhianat itu di dalamnya. Bagaimana Saddam Hussein bisa ditemukan? Bagaimana Muammar Gaddafi? Ada pengkhianat di dalamnya. Makanya paling disenangi oleh dunia dan seisinya itu atas 4 hal tadi. Maka kalau kita disentuh masalah masih punya 4 hal itu, kata Rasulullah, tenang aja, nggak masalah, nanti dunia datang lagi. Makanya betul saya dipikir jero-jero dunia niki nggih. Halo, sing kita pikir adalah ya apa carane tetep iso duwe akhlak apik, tetep saged nggak ada penjagaan diri dari yang haram, tetap jujur, tetap amanah. Niku mawon sing didoleki. Dunya ngen kentil. Para rawuh yang dirahmati Allah, termasuk sabar, tidak mudah marah, dan ini yang paling sering kita sampaikan. Karena orang marah itu telah menghabiskan kepiawaiannya, kesadarannya, dan keintelektualannya. Orang itu kalau sudah marah, intelektualitasnya langsung turun drastis, 0%. Meskipun profesor tidak bisa buka tali sepatunya sendiri. Wong profesor muring-muring kok. Oh, pasti kok uang elemen tali sepatu, digunting tali sepatu nih. Sederhana gunting. Pokoknya ini SKT orang mudah marah, intelektualitasnya jatuh. Meskipun profesor yang jeding utangnya mules, nggak iso ndolek tali nih gak ana, wis digunting soalé. Wakai korbane soal guntingan nih. Gara-gara profesor muring-muringan. Ya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Matur nuwun. Jangan marah, jangan jadi pemarah.
Orang marah meskipun dia ahli sastra, dia pasti kehabisan kosakata. Dia lupa nama bunga, lupa nama perabot, yang dia ingat hanya kebun binatang. Sampun wasna, wong lek muring-muring meskipun Arya Dwi Pangga, meskipun ahli syair, Khairil Anwar lah seandainya masih hidup, kalau marah itu hilang kosakata itu. Lali jenenge buah, lali jenenge tumbuhan, lupa namanya embun, salju, macam-macam yang biasanya disebut oleh penyair-penyair itu. Sing dieling-eling niku top 10-nya kebun binatang. Biasa lek wong muring-muring wis mesti metu sing paling cilik dhisik. Jangkrik metu dhisik. Cuman nadae diatur, Pak, duduk jangkrik biasa pe jangkrik. Rada gede titik napa? Kerang. Bahasa Jermane bedes. Tapi anune diatur. Cuman nek ngomong bedes aku gak wani ndelok wong, aku ndelok kono lho. Paling serem niku segawon. Kula gak mentolo bahasa Jawa ini segawon. Niku. Dan orang itu kalau sudah marah, meskipun dia ahli matematika, lupa dengan hitungan. HP berapapun harganya dibanting, sepeda motor dijerongkokno, kaca disawat, gunting doer pecah, macem-macem. Kompor dibanting, apa sing ana di pinggire, bojo dikaplok. Piro wis iku meneh diduwekno? HP paling murah 2 juta, wis 2 juta. Kaca pecah pinten? Sepeda motor babras kabeh, totoke pecah pinten? Bojo mule nyusul nggawa Grab 300.000 iku lek gelem. Wong sale bojone meh nganjuk ya. Bojone meh nganjuk, nyusul nang nganjuk nge-Grab 300.000 iku nek gelem. Ini gak gelem, wah rada berat ini, butuh nggawa mas-masan sampean. Sepurane dhek tak gawakno mas 7 gram, piro regane 7 gram ayo. Gak ngerti totalan, makanya kata Rasulullah, innal ghadab awalul majnun wa akhirun nadamun. Orang yang marah itu awalnya adalah latihan gendeng, akhirnya pasti menyesal. Awalul majnun. Orang marah itu latihan gendeng. Awalnya gila. Wa akhirun nadamun, dan orang marah itu akhirnya pasti menyesal. Makanya nek ana wong kok muring-muringan suwe-suwe gendeng. Mangga aja muring-muringan sampean. Saestu. Nek muring-muring ya napa carane? Kata Rasulullah, innal ghadab minas syaiton, fa innas syaiton minan nar, fa inna tudfa'un nar bil ma'i. Sesungguhnya marah itu dari setan. Setan terbuat dari api, maka matikan api dengan air. Fa in ghadiba ahadukum, dan jika di antara kalian ada yang marah, falyatawaddo, maka berwudulah. Wudu masih marah, salat paling sedikit 2 rakaat. Pasti tidak ada orang marah. Mosok salat kok muring-muring. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Gak mungkin. Nah, pemane nek kena ayate sing diwaca Pak Eko. Alhamdulillah. Nomor tunggal, hidup bahagia, jadi pribadi sabar. Ya wis dimaklumi pancen urip iku panggonane musibah. Wis mboten usah sok kakean sambat, mboten usah merasa masalahnya paling berat, masalah orang yang lain juga berat. Podo. Kok sepi? Ini bermasalah kabeh ta niki. Tak was-wasno kok merenung tambah dalam mikir urusane. Al-sabirina was-sadiqina, yang kedua adalah shadiq, jujur. Sudah kita sampaikan tadi, jujur penting luar biasa. Ngomong yang penting jujur. Lebih penting lagi bukan hanya ngomong tapi sikap jujur. Kebanyakan orang kehilangan sikap hidup yang jujur. Apa itu? Gak madakno kemampuani. Sebaiknya hidup itu seperti yang kita mampu.
bukan yang seperti kita mau. Kalau kita selalu mengikuti kemauan, Pak mau berjalan terlalu cepat, Pak mampu ada di belakang, sudah pasti kita nggak bisa bahagia. Tapi kalau Pak mampunya berjalan di depan Pak mau, kemauannya tidak begitu banyak, kemampuannya sebenarnya tinggi, hidupnya santai, nggak banyak kemauan. Caranya das pundi? Rem dengan menurunkan standar atau sebaliknya menambah pendapatan. Kalau dicoba nambah pendapatan tidak bisa, berarti turunkan standar kebutuhan, standar keinginan ini didukno. Makanya niku bersyukur disetting oleh Allah lahir nduk desa. Sailat-ilate, sak meripat-meripate selera desa. Harganya selera desa niku murah dan saya tidak mau mengupgrade ke selera kota. Wis ben ilatku ngene wae. Ilat dadar jagung, brengkesan botokan, napa? Klothok menjeng wis ngoten mawon. Jangan lodeh. Meskipun kula niku nek mulai teko pengajian kadang dienggokno nduk depot-depot gede. Kula pesene sing paling cocok ambek ilat kula. Nek ndek kono gak ono, saya pengen pindah. Angsal pindah, Pak. Monggo sak karepe jenengan wis geser nduk kono ae. Nduk kriyan niku. Ono jangan bung wis rono ae. Jangan bung bae kok. Ilat kula iku kula jaga cek gak sampe menggok nang masakan Korea, menggok sing aneh-aneh niku. Saya terserah nek panjenengan gak ada ilmu sing pundi untuk menjaga. Kula awal khalq, kula menjaga program awal yang ada di diri saya. Wis biyen ambek Gusti Allah diprogram ngono wis ngono ae. Hobine dadar jagung gak usah tak pindah nang pizza. Nang sampe saniki nek kula mulih nang Bang Sri wis wong Bang Sri tangga-tangga kula ku wis ngerti. Pokoke lek mak ngulek jagung berarti anake jange teko. Ngulek jagung. Alhamdulillah. Niki ya. Termasuk fasilitas keseharian niku kula tata, kula jaga, cek kula mboten katut milik orang lain. Nek panjenengan mboten napa-napa kalau memang sudah mampu. Contohnya napa? Kula niku enggak dapat lek, mobilnya apik. Sanjang kula ngeten. Gawe ndek. Sampean dek kepingin gawe sampean gawe. Jarang metu mobilku, sampeyan gawe-gawe, mobilnya apik. Kula mboten nate purun. Lah apa sampeyan kok gak gelem gawe mobilku? Aku lho nek sampeyan sing gawe seneng. Aku lho nek sampeyan nyopir iku alusan. Mboten. Mungkin nek penter sing biasa kula gawe lak penter, kula enggak adae penter. Mungkin lek kula ngalih nang setir sing luwih nyes. Kasuran sing luwih empuk, kula kuwatir penterku dadi gak enak. Makanya kula mboten purun. Kuwatir ngoten mawon. Termasuk teng hotel-hotel niku. Jarang kula purun. Dan memang tidak pernah sing napa niki? Jeding ana nggene turu niku. Bed up. Nah memang dalilnya jangan berlama-lama kok di kamar mandi lah suwe-suwe niku kono. Nek ruang terapi gak apa-apa, tulisin kono bukan kamar mandi, ruang terapi. Kongkom nek kono. Pengen terapi kulit kayak mawar. Pengen terapi ben gak pegel kayak jahe, diparmi. Tapi kula mboten purun. Wong kula niku nyoba. Niki shower panas dingin niku tak gawe anget tenan mboten. Sebab napa? Kula niru sing kaya ngene iku sik abot, tak praktekno ndek omah sik berat. Kula kuwatir engko nek mulih teko hotel, mari pelatihan delok jedingku dadi elek. Gak purun kula. Nek jeding diluk-diluk ae. Ben jeding ndek omah sik tetep pantes. Niku carane nyocokno napa? Level kita ben gak pindah ke level yang lain. Nek gurung wayahe pindah. Nek wis wayahe pindah gampang karek ngrubah gigi tok klecek. Sembarang niku dipadakno kemampuan.
Bayaran UMR polahe gak karuan sing kepengin ngombe kolagen suntik putih macem-macem. Siku ae mbok bojone ya sik sayang. Bu. As-sabirina was-sadiqina wal qanitin, urip pengen bahagia ayo manut mawon, patuh mawon seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya melok sunnah Rasulullah niku menjadi salah satu syarat kemajuan umat. Khamsun kana Rasulullah wa tabi'ina lahu bi ihsanin luzumul jamaah wattiba'u sunnah. Mengikuti sunnah Rasulullah, qanit dalam hal beragama. Semua yang diajarkan oleh agama ini untuk kepentingan manusia, bukan kepentingan Allah. Makanya nek manut turune niru Rasulullah, tangine niru Rasulullah, kerjane niru Rasulullah, pun ecos doyo. Dan tidak bisa dipungkiri akhirnya yang namanya ilmu pengetahuan, apakah teknologi atau kesehatan, akhirnya manut, mendukung dengan apa yang diajarkan oleh agama kita. Tidur niru Rasulullah. Bagaimana tidurnya Rasulullah? Tidak malam. Setelah Isya kalau tidak ada keperluan tidur, kecuali ada keperluan. Bangun sepertiga malam. Tidurnya Rasulullah itu 3 kali. Tidur setelah Isya, ini tidur panjangnya sampai sepertiga malam, jam 1, sekitar jam 1, jam 2. Kemudian mendekati subuh tidur lagi. Siang hari sebelum zuhur tidur qailullah. Nah, kita ini kan umat Islam niru turune tok ae wangel. Niru turune wangel. Apa meneh arek nom-nom saiki. Mari Isya gak tambah turu, budal nglayap. Tapi wong gedhek, yang mriki nggih mboten. Kula niku mantuk pengajian Isya tak delok arek iku budal. Nduk wifi. Kula budal pengajian nang Buduran jam 2:30. Arek iku sik nduk kono. Kapan turumu rek? Ya Allah. Kula berangkat 2:30 sik nang mriku teng Buduran. Ya. Tidur niru Rasulullah. Miringnya kemana? Tsummat taji ala sikikal aiman. Miringlah ke arah kanan. Bagaimana ilmu pengetahuan tentang kesehatan mendukung ajaran ini? Ternyata jantung manusia berada di sebelah kiri. Kalau dia tidurnya miring ke kiri, yang terjadi jantung degupannya tertindih oleh berat badan bagian kanan. Tapi kalau miringnya ke arah kanan, jantungnya bisa lebih bebas. Tapi ngoten niku diniati mendapatkan pahala mawon. Masalah awak sehat itu efek samping. Sebab jangan terbalik, mengkolek terbalik ben aku sehat rek miling kalah kanan, gale pahala. Bangunnya niru Rasulullah. Bagaimana bangunnya Rasulullah? Kata Rasulullah, siapa yang bangun dengan berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dia memutus satu ikatan setan. Siapa yang kemudian melanjutkan dengan berwudu, maka dia memutus 2 ikatan setan. Siapa yang melanjutkan dengan sholat 2 rakaat, dia telah memutus 3 ikatan setan. Berarti kata Rasulullah, nanti dia hidup di pagi hari sampai malamnya akan diliputi ketenangan dan rahmat dari Allah, karena 3 ikatan setan sudah terputus. Makanya ini anak uang ahli baper super galau, titik-titik sumpek, tanda-tanda wong iki sering kerinan. Napa? Kerinan niku napa? Turune tangine kawanan wis mesti. Pokoke ana wong ae sumpek awake. Kalau takoni, tangimu jam piro? Ya aku tangi jam 6:30. Cocok remuk uripmu model ngono. Ya urip nek kathik tangine kawanan mesti ngono. Bangunnya niru Rasulullah, makannya niru Rasulullah. Bagaimana makannya? Makan berhenti sebelum kenyang. Niki sing angel. Wong-wong ku mau angen. Hoi, alhamdulillah. Ha, iku kuwareken iku berarti kesalahan nek nurut sunah Rasulullah. Mesti nek gak alhamdulillah, tapi astagfirullah. Kuwareken rek. Lah ngono. Enggak, alhamdulillah. Maneh.
Ngene gak kepingin gula darah ya apa. Rasulullah berhenti pada waktu sebelum kenyang. Prakteknya angel. Tapi nek panjenengan niru cara makannya model surga kemarin yang kita jelaskan, insya Allah nggih mboten sampai keluarkan. Sing garai ini ku lang karbo-karboan. Karbo-karboan niku sekule kurangi. Sing rada ekstrem titik 1/5 dari biasanya. Engko sing liyane iso isi tempe telu mboten apa-apa sih. Tapi segone wis sakmene kuareken sampean. Hadirin para rawuh yang berbahagia dirahmatillah Allah, as-sabirin as-sadiqin wal qanitin. Jalannya nih Rasulullah ku gak ono melaku kayak tumo sewek, gak ono. Rasulullah ini nek melaku cepet seperti menuruni bukit. Olahraga niru Rasulullah. Apa olahraganya Rasulullah? Mana? Tapi nek sampean kira-kira umur 55 wis mungkin gak usah manah. Soalnya ono tremore. Mau dikeker dengkul ngenai bathuk dadi bahaya. Berkuda. Gulat. Nah, artinya bela diri. Makane napa wong Islam kok gak iso bela diri kurang nyunah. Napa? Kurang nyunah. Wis minimal oleh sapu-sapu coklat lah. Minimal. Pantes monggo posting tentang jihad, delok sabuke apa coklat, oh lumayan. Jihad didelok wong, begitu salaman wong ingkri-ingkriken. Iki wong ngene iki budal jihad durung tutup Palestina nggih. Sik tutup ning bandara wis kerokan. Tambah ngerepoti panitia teko Palestina wong model ngene iki. As-sabirin was-sadiqin wal qanitina. Pun isa tadi. Kirang pinten menit? 3 menit. Wal munfikin infak. Banyak memberi infak. Tentang infak panjenengan sudah pasti banyak mendengar. Tapi yang menarik, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, beliau mengatakan, hendaknya setiap mukmin bersedekah. Kalau dia tidak mampu, maka dia menolong orang dari terlantar dan ketidakberdayaan. Ya napa dari terlantar dan tidak berdaya. Gandu skill. Gampangane ngene, nek sampean gak iso sedekah dhuwit, sedekah keahlian. Iso apa sampean? Nggawe kanopi, ngapik murid ngajari. Saged desain grafis, ngapik murid ajari. Saged damel soto, ngapik murid ajari. Itu akan menjadi sedekah panjenengan termasuk ilmu yang manfaat. Seandainya soto yang sampean ajarkan, kemudian dia jadikan sebagai sumber penghasilan, dia buka soto untuk perapatan Togo KS meriku misalnya, terus laris digunakan untuk menyekolahkan anaknya, menjadikan anaknya sebagai penghafal Al-Quran, pahala ilmu yang sampean berikan itu mengalir terus. Makanya eman sampean duwe keahlian kadang gak diulangno. Sampean iso nyopir, sampean delok guru-guru ngaji. Guru ngaji ini potensial jadi pendakwah, sampean celuk, Ustaz, sampean pun saged nyopir, dereng, kula ajari nyopir. Nanti dia berangkat pengajian, sampean ndek omah wis turu, mungkin sampean wis gak kuat nyopir, mungkin sampean wis sepuh. Dia ini Ustaz nyopir dengan ilmu yang sampean ajari, sampean dapat pahala. Kata Rasulullah, kalau kamu belum bisa melakukan itu, kata Rasulullah, bantu urusan orang. Nah, niki nggih rada tambah berat nih, ngawasi. Oh, wong iku jange mondokno anake karo dalan, budali ngewangi ngeterno. Oh, wong iku gak ngerti carane ngurus bantuan sampean budali, ngeterno, melok ngewangi ngetih. Oh, kok ana wong miring-miring junjung suket, sepedae sampean lurusno. Ben orangnya cepet iso ndelen nduk ndukur sepeda. Wis gak sedekah dhuwit, gak duwe keahlian, gak seneng nulung wong. Maksudnya nulung ya gak kuat, terus dengkule oklak-aklik. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu jaga dirimu aja sampai ngesruh wong. Jangan sampai membuat resek kampung. Sebab enten tiyang niku wis gak duwe kontribusi apa-apa, nyetel tip dibau wanterno.
Lagune gak pokro pisan. Bahasa Inggris sing tanggane gak ngerti dekne ya gak ngerti. Sing penting gak trimo ya. As-sabirin as-sadiqin wal qanitin wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Hendaknya kita melazimkan diri menjadi hamba Allah yang banyak beristighfar bil ashar di waktu sahur, yaitu sebelum subuh. Niki rahasia kewalian. Pokoknya lek sampean dadi wong sing sebelum subuh banyak istighfar atau bisa melakukan sholat juga dengan sholat tahajud, wis sampean wali sampean. Wali itu keistimewaannya bisa menawar kejadian. Nggih. Halo. Makanya sampean lek kepengin menguji sampean wis untuk level wali apa durung, sekali-kali sampean coba. Kalau tambah titik mboten napa-napa nih. Pernah, ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, panjenengan baca. Ada panglima memimpin peperangan melawan orang kafir. Berkali-kali peperangan ini terjadi, nggak pernah bisa menang. Maka suatu saat perang ini menunjukkan kemenangan di pihak kaum muslimin, kaum beriman. Tapi perjanjiannya begitu matahari turun, perang selesai. Maka dia menawar matahari, wahai makhluk Allah, kamu bergerak atas nama perintah Allah, aku berjuang juga atas nama perintah Allah. Berhentilah sejenak, biarkan saya memenangkan pertempuran ini, baru mendelepok. Berhenti matahari. Bukan saya yang ngomong, cek Riyadhus Shalihin, pasti Riyadhus Shalihin. Cuman kalau lali halamane, soalnya kalau buatan Ustadz Adi Hidayat, bedo. Ustadz Adi Hidayat itu gak tahu mangan tebu colongan. Kalau zaman cilik, nggawa gelati, Pak Eko, zaman cilik tebu nih anu diketoki, makanya angel ngapal loh. Sampeyan sing guyu-guyu kaya ya ngono kae. Pasti Riyadhus Shalihin. Berhenti matahari. Sampeyan semerap yang namanya Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah. Didatangi oleh gubernurnya. Siapa nama gubernurnya? Umar bin Abdul Aziz, sesama Umar. Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi gubernur di Mesir. Mesir punya kebiasaan niki mempersembahkan sajen. Ekstrem Pak, bukan layah berisi makanan. Sesajennya itu perempuan yang masih gadis. Kalau musimnya lagi kemarau, maka dicari anak gadis yang cantik, didandani, diuncal nerono. Kalau darahnya sudah terjatuh, kena batu, darahnya mengucur di sungai, sungai baru mau mengalir. Oleh Umar bin Abdul Aziz, adat budaya ini dihentikan. Tapi dia pemimpin. Nah, sampean duduk level pemimpin jangan. Nah, jangan. Saya anjurkan jangan. Bukan levelnya. Kalau level pemimpin, persis sabdanya Rasulullah, ubah dengan tanganmu. Ini turun level pemimpin jangan. Umar bin Abdul Aziz pemimpin, jangan dilakukan. Penduduk komplain, kalau kamu tidak memberi persembahan, sungai ini berhenti memberi air. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Tidak, yang mengalirkan air itu Allah. Ternyata benar, begitu tidak diberi sajen, air tidak mengalir Pak. Dikomplain lagi, aduh apa ya? Diruqyah. Tidak mau keluar airnya, tidak mau, buatan purun mili. Wah, apa yang terjadi? Datang ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab Pak, nulis surat. Carikan saya pelepah, tulis, diberikan, wes, kasihkan ke siapa? Ya Khalifah. Uncal noe nduk kali. Loh, mosok kali somoco, wes uncal noe. Halo, kayak gak percaya nggak sampai dilempar Pak, begitu sampai dilempar. Sebelum itu ya penasaran isi suratnya apa itu. Wahai makhluk Allah, kalau kamu mengalir atas nama Allah maka mengalirnya. Lek gak, berhenti saja mengalir selamanya, gak usah mengalir. Manjen Umar sing gawe surat ngene, berhenti mengalir aja selamanya. Surat diuncal, banyu mili Pak. Wah, kula cerita ngene iki pertama nduk mentoro.
Waduh, ngomong ini wong-wong. Temen Ustaz, mana dalilnya? Oke, tak gawakno minggu ngarep. Mari ngono wonge nggih. Durung ketemu, kula dereng ketemu dalil niku wau, dia mendengar ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah sing jenggot dawa niku. Ternyata Ustadz Khalid cerita yang ngono iku. Saya ditelepon, "Nggih Ustadz, kula pun percaya." Lah lha kok enten teng YouTube sapa sing ceramah? Ustadz Khalid Basalamah. Kon iki pancen ngenyek aku rek. Diceramahi kancane dhewe gak percaya. Percayane ambek Ustadz Khalid. Ya gak apa-apa ya. Anjir ngono sing lulusan luar negeri ya. Cuman menghenyek kanca-kanca iki, menghenyek. Sampeyan nek kepengin goleki ya sampeyan goleki ndek YouTube. Kisah Umar berkirim surat Khalid Basalamah mungkin keluar. Tapi nek sampeyan goleki Umar berkirim surat Khairi gak metu. Metu. Makatan para rawuh yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kurangnya. Waktu berjalan begitu cepat. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita dan jadikan kita hamba-hamba Allah yang berbahagia di dunia, berbahagia di akhirat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.